Jangan terpukau, tertipu, terkecoh oleh kesuksesan secara lahiriah orang-orang kafir, baik itu berupa harta, kehidupan, dan lain sebagainya. Kemudian itu disifati, lanjut. Maka itu adalah kesenangan Hollywood yang sedikit, yang sesaat. Sebentar. Pesta pasti, kata Bang Haji, Romai, beneran itu, Masya Allah. Lanjut. Summa, kemudian, ma'wahu, tempat tinggal mereka, Jahannam, neraka Jahannam. Wa bi'sa, dan itulah seburuk-buruk al-mihad, tempat tinggal. Jadi mihad itu kata para ulama adalah tempat atau tikar atau hamparan yang diletakkan di atasnya bayi. Bayi itu nggak bisa bergerak ke kanan atau ke kiri tanpa digendong oleh orang tuanya. Maka dari itu balasan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, hanya nuruti hawa nafsunya, terus berkeliling. Kalau bahasanya sekarang apa itu, Mas Toto? Traveling, ya kan? Traveling. Terus kalau traveling itu biasanya sholatnya khusyuk apa enggak, Mas Arif? Setengah khusyuk atau bahkan enggak khusyuk sama sekali? Enggak khusyuk, malah sholatnya hilang. Tuh, kata ulama, kenapa tertipu? Kita itu di dunia modalnya kan umur, waktu. Sementara waktu dihambur-hamburkan untuk tujuan yang enggak jelas. Itulah namanya tertipu. Harusnya modal pokok itu kita gunakan untuk sholat, terus sholat sunnah, setelah sholat sunnah wajib itu terus sholat lagi dan segala macam. Itu adalah waktu untuk agar nilainya itu sampai di akhirat, di depositokan untuk itu modal utama, Mas Soto. Nah ini dihambur-hamburin, akhirnya modal habis, keuntungan tidak ada, berarti tertipu. Understand, Mas Arif? Alhamdulillah. Ya sambil jangan terlalu tegang lah, ya kan, kita nyantai-nyantai. Baik. Kemudian ayat ini sangat pas dikaitkan dengan surah Toha. Surah apa? Surah Toha, halaman 321, ayat yang ke-131. Wala tamuddanna. Ya. Udah ketemu ya, Pak ya? Baik. Kita baca pelan-pelan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Nah, sekarang sesuai dengan permohonan kami sama Pak Haji Jenderal, monggo. Ya, alhamdulillah, perkata. Wala, dan jangan dan kamu tujukan ainaika, kedua matamu, ilama, pada yang mata'na kami beri kesenangan, bihi, dengannya, ajwaja, kepada golongan-golongan minhum, dari mereka, pengkafir dan penguja dunia. Tuh, itu kalau terjemah bebas nggak ada, tapi kalau tafsir perkata langsung ada penjelasan singkat namun padat. Orang kafir dan pemuja dunia. Bahasanya enak banget itu. Lanjut. Jawab kembang perhiasan al-hayati dunia, kehidupan dunia. Linaftinahum, untuk kami menguji mereka padanya, waridhu, dan rezeki Rabbika, Tuhanmu, dan di akhirat, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Baik, untuk lebih berkesan silahkan terjemah bebasnya Pak Haji Jenderal sebelah kanan. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Baik, terima kasih. Kemudian di dalam tafsirnya ini dijelaskan, fi hadhil ayah isyaratun ila annal abda idza ra'a min nafsihi tumuhan ila zinatid dunya wa iqbalan 'alaiha. Di ayat ini terdapat isyarat bahwasanya seorang manusia itu apabila melihat dirinya ambisi terhadap perhiasan dunia dan fokus terhadap ngejar dunia, untuk diingatkan terhadap rezeki yang Allah sediakan, dan hendaknya ditimbang dengan antara rezeki dunia dan rezeki akhirat. Contoh, semakin orang banyak mobilnya Mas Arif, itu semakin gimana itu?
Kira-kira Raffi Ahmad kalau bayar pajak mobilnya itu gimana Mas? Hah? Tuh, coba orang hidup tanpa beban sama banyak beban, enak mana Pak dosen? Hah? Tanpa beban. Itulah apa namanya tipuan-tipuan. Setelah apa namanya dapat ini ternyata harus mikirin ini terus itu dan seperti itu. Kelihatannya keren, aslinya oh berarti pengalaman semua. Ya wajar lah ya. Di sini maknanya adalah kalau ada orang yang wah dalam hal materi, nontonnya itu jangan lama-lama gitu Mas Toto. Biar kita nggak terbawa arus. Nanti kalau dilihatin terus sangat Mas, kita nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana sikap kita ketika melihat orang yang diberikan rezeki? Itu bahasanya adalah ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Jadi untuk nanggulangi iri. Nanggulangi apa? Nanggulangi iri.